Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min salihil abid wa sallama tasliman katsira. Faya muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat ini hari yang mulia di dalam penanggalan Hijriah, di dalam penanggalan Islam. Kita sudah berada di tanggal 28 Zulhijjah. Itu artinya 1-2 hari lagi kita akan beralih ke tahun baru Islam, meninggalkan tahun 1445 Hijriah. Jika kita membuka lembaran sejarah, sejarah mencatat bahwa tahun baru Islam Hijriah tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Saat ini sebagian kaum muslimin ketika mendengar peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dianggap sebagai perpindahan penduduk biasa. Padahal hijrah bukanlah mudah, karena hijrah membutuhkan tekad perjuangan yang besar. Bagaimana tidak? 14 abad yang lalu para sahabat harus berjuang dengan mempertaruhkan harta, benda, keluarga, bahkan nyawa demi untuk melindungi dan menyelamatkan aset yang paling berharga pada diri mereka, yaitu aset keimanan. Salah satu potret sahabat Nabi SAW yang berjuang mempertahankan iman dan akidah adalah seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang di antara sahabat senior Rasulullah yang mungkin tidak banyak di antara kita mengenalnya. Ia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang, Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut di bawah bayang-bayang ancaman kaum kafir Quraisy di Mekah. Gelar Ar-Rumi diberikan karena Suhaib menetap cukup lama di negeri Romawi. Pada awalnya ia datang ke Mekah dalam keadaan miskin
Dan untuk mempertahankan hidupnya, beliau berdagang. Dengan izin Allah, Suhaib kemudian menjadi pedagang yang sukses. Di dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Hatta dan kawan-kawan berjudul The Great Story of Muhammad, dikisahkan semenjak Suhaib memeluk Islam, beliau selalu diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Bayang-bayang penyiksaan pun mengincar Suhaib. Suhaib bersama sejumlah kaum muslimin lainnya ditangkap dan dipakaikan baju besi, kemudian dijemur di panas terik matahari di padang pasir. Namun Suhaib Ar-Rumi dan para pemeluk Islam lainnya itu tetap bersabar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka dengan kekuatan dan ketabahan sehingga berhasil melewati penyiksaan itu. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat penyiksaan kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Ketika itu Suhaib berhijrah dengan membawa 10 ekor unta lengkap dengan barang-barang dan hartanya. Di perjalanan, tiba-tiba kaum kafir Quraisy datang mencegahnya. Lalu kemudian mengatakan, "Wahai Suhaib, mau kemana engkau? Engkau dulu datang ke sini dalam keadaan miskin. Kini hartamu bertambah banyak. Apakah engkau akan keluar begitu saja? Jangan bermimpi engkau bisa keluar dari sini dengan mudah." Apa jawaban daripada Suhaib Ar-Rumi? Beliau mengatakan, "Kalau sekiranya aku tinggalkan hartaku untuk kalian, apakah aku dibiarkan pergi?" Dijawab oleh kaum kafir Quraisy yang mencegahnya pada waktu itu, "Iya." Mereka menjawab serentak karena mereka yakin Suhaib tidak akan pergi karena lebih memilih hartanya. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Suhaib menyerahkan seluruh unta beserta barang dan hartanya. 10 ekor unta. Yang kalau dinilai harganya sekarang ini, 1 ekor unta itu harganya kurang lebih 50 juta. Ini 10 ekor unta. Artinya 500 juta hartanya beliau rela tinggalkan. Ditambah dengan barang-barang yang lainnya. Demi apa? Demi mempertahankan keimanan dan akidah yang jauh dan jauh lebih berharga dibandingkan dengan seluruh harta yang ada di permukaan bumi ini. Suhaib lalu meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah hanya dengan memakai jalabiyah atau jubah. Jalan kaki menempuh perjalanan panjang kurang lebih 450 km. Kalau sekarang ditempuh lewat darat, lewat bus kurang lebih 6 jam. Ketika kabar Suhaib terdengar di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memujinya dan mengatakan, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, beruntunglah Suhaib, sungguh telah beruntunglah Suhaib." Kisah di atas menginformasikan kepada kita bahwasanya hijrah bukan perkara mudah. Orang yang menyatakan diri berhijrah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ujian dari Allah. Dengan ujian inilah Allah akan mengetahui tingkat kualitas keimanan seseorang. Apakah kualitas imannya kokoh
atau mudah rapuh? Apakah kualitas keimanannya, keimanan yang hakiki atau keimanan yang abal-abal? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lantas tidak diuji lagi? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta di dalam pengakuan keimanannya. Kisah di atas juga memberikan pelajaran berharga untuk meneladani spirit hijrah seorang sahabat agung Suhaib di dalam kehidupan kita. Beliau rela meninggalkan harta demi menyelamatkan aset yang paling berharga, yaitu keimanan. Padahal harta yang ditinggalkan tidak sedikit. Secara hitungan materi, mungkin Suhaib terlihat rugi karena harus kehilangan seluruh hartanya, tempat tinggalnya dan relasi bisnisnya. Apalagi pergi ke tempat baru memulai bisnis dari nol, di mana tidak ada jaminan kehidupannya akan lebih baik lagi. Namun jika dilihat dari kacamata Islam, sebagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, justru Suhaib benar-benar mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Sejatinya harta dan barang kekayaan lainnya yang hilang, kalau memang rezekinya, maka dia pasti akan mendapatkannya lagi. Atau Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sementara ketaatan kepada Allah, ridhonya, tidak akan bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika seorang Suhaib tanpa ragu meninggalkan semua harta dan bisnisnya untuk berhijrah ke Madinah, yang saat itu tidak ada bayangan bisnis barunya, lalu apa yang membuat kita ragu sebagai seorang muslim untuk meninggalkan aktivitas yang syubhat, mencari pekerjaan yang jelas dan dijamin halalnya? Jika seorang Suhaib tanpa ragu meninggalkan segala hartanya demi sebuah aset iman yang paling berharga, mengapa kita enggan mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan sedekah dan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala? Jika seorang Suhaib berjalan kaki ke Madinah, menempuh perjalanan panjang 400 km di bawah terik panas matahari untuk mencari ridha Allah, mengapa kita masih enggan memenuhi panggilan Allah ke masjid di sekitar kita? Disinilah kualitas keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan bahwa perniagaan yang terbaik adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Itulah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Marilah melalui momentum tahun baru Hijriah, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga dan pikiran kita
untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Marilah sebagian rezeki kita untuk berinvestasi akhirat, seperti disalurkan untuk sarana pembangunan masjid, tempat pembelajaran, taman pendidikan Al-Quran, menyantuni para pelajar yang menuntut ilmu syar'i, memberikan hidangan buka puasa Senin dan Kamis yang rutin dilakukan di Masjid Anas bin Malik ini. Demikian juga menyantuni kaum fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Karena iman yang berkualitas bukan hanya keyakinan dan ucapan di lisan saja, tetapi harus mampu dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pengertian iman secara utuh, yaitu al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sesungguhnya iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Demikian khutbah ini kami sampaikan. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari sahabat yang agung Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan bergantinya tahun baru Islam ini, Allah Ta'ala selalu membimbing jiwa dan raga kita untuk istiqamah di jalannya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa akhuthukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anjil ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhiqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum syuhada washfi minhum al marda wal jarh. Allahumma kullakum wa la takun alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.